Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di kelas sekolah minggu ya. Kita boleh bertemu kembali di kelas sekolah minggu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik siap? Sip. Mantap. Ya, hari ini kita belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa ya. Oke. Ya. Kita berdoa, ikutin doanya Kak Noel ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan boleh menjaga, melindungi kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan ya. Belajar firman Tuhan dari, ada yang sudah tahu dari mana kita belajar? Kita belajar dari kitab Yunus. Dari mana? Kitab Yunus. Yeay, 100 ya. Hari ini kita mau belajar dari kitab Yunus. Adik-adik, kalau punya Alkitab, dibaca kitabnya ya. Dari Yunus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya, Noel bacakan ya. Ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allah dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan. Judulnya ada yang tahu? Ya, kalau belum tahu, Noel kasih tahu ya. Judulnya adalah tetap berdoa walaupun dalam masalah. Apa? Masih salah. Saya bilang ya, tetap berdoa walaupun dalam masalah. Sekali lagi apa? Yeay, keren, pinter. Sip. Ya, adik-adik, ternyata si Yunus ini dia berdoa kepada Tuhan karena dia sedang dalam masalah. Terus pertanyaannya, siapa sih Yunus ini? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak Yunus siapa? Yunus adalah seorang hambanya Tuhan. Hambanya Tuhan. Tahu nggak hambanya Tuhan itu apa? Hambanya Tuhan itu seorang yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Ya, Yunus itu seorang abdinya Tuhan. Nah, kita mau belajar apa sih yang dilakukan oleh Yunus? Dia kan seorang hambanya Tuhan, tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Yunus? Waktu itu ceritanya adalah Yunus pada saat dipanggil oleh Tuhan. Misalnya contoh adik-adik, kamu sini, gitu kan. Misalkan contoh, Budi sini, dipanggil ibu. Terus yang dilakukan Budi apa? Mendengarkan ibu, datang kepada ibu, atau enggak usah ibu, malas enggak, nanti aja gitu. Apa seperti itu? Enggak ya. Tapi di sini kita belajar untuk apa? Untuk bisa melihat apa sih yang dilakukan oleh Yunus, seorang hambanya Tuhan ini. Ya, dia melakukan apa? Dia itu mengikuti apa yang Tuhan mau ya. Apa yang Tuhan mau, apa dia malah menolak atau dia pergi. Nah, pada waktu itu Bapak Yunus ini dia dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil untuk ngapain? Dipanggil untuk melayani Tuhan. Dipanggil untuk melayani Tuhan.
ke mana? Ke Niniwe. Ke Niniwe adik-adik. Nah, tapi pada waktu Tuhan mau memanggil si Yunus, dia ngapain? Taat atau dia nggak taat? Jawabnya tidak taat. Kok bisa Kak Noel? Ya coba kita lihat di pasal yang pertama. Nanti adik-adik bisa ya baca di pasal yang pertama di rumah ya. Bisa dibaca di rumah. Ceritanya di pasal 1 itu kalau Yunus pergi. Ketika dipanggil Tuhan, dia pergi. Dia melarikan diri dari Tuhan. Nggak mau, dia pergi. Bahkan dia pergi ke Tarsis katanya itu. Di Tarsis. Terus melarikan diri dengan apa? Jalan kaki? Atau naik sepeda motor? Atau dia naik pesawat? Atau dia naik kuda? Enggak ya? Dia naik apa? Iya, benar. Naik perahu. Dia naik perahu, lari. Harusnya ke Niniwe, tapi apa? Malah pergi ke Tarsis, adik-adik. Nah, waktu itu ketika dia sudah naik kapal, naik perahu ya, dia ke Tarsis. Terus apa yang terjadi? Wah, Tuhan marah tuh sama si Yunus. Tuhan marah sama Yunus. Terus apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mendatangkan badai yang besar, terus gelombang laut yang besar, sehingga apa? Dia ketakutan. Yunus ketakutan. Karena apa? Jangan-jangan nanti ini ombaknya yang besar ini, perahunya akan dibalikan dan matilah aku. Dia matilah aku. Gak apa? Dia merasa ketakutan, adik-adik. Dia ketakutan. Tapi apa? Pada waktu itu dia mencoba untuk menenangkan diri dengan dia pergi tidur di bawah itu pak kapalnya. Dia pergi tidur. Nah, itu ya. Terus apa? Terus si nahkoda kapal atau pengemudi kapal itu ya, pengemudi kapal dan juga kernetnya kapal itu datang. Wah, masakan kamu bisa tidur enak-enakan padahal kita dalam bahaya. Nah, seperti itu. Terus Yunus bangun dan ceritanya singkatnya mereka melakukan undi. Melakukan undi ya. Jadi mereka mencari-cari siapa yang menyebabkan adanya masalah ombak ini, seperti itu ya. Terus setelah diundi ternyata Yunus kena undi, adik-adik. Ternyata disimpulkan bahwa Yunus lah yang mengakibatkan jadi apa? Adanya besarnya ombak itu karena Tuhan murka. Kita tahu ya kalau itu memang kita melihat memang Tuhan itu murka sama Yunus, sehingga ketika itu badai yang besar itu, ombak yang besar itu menghantam awak kapal itu, sehingga apa? Sehingga kapalnya diombang-ambingkan dan saking ketakutan si Yunus menyadari dan dia mengakui, karena akulah ombak ini datang. Sehingga apa? Sehingga dengan berat hati memang si penumpang kapal yang lain itu atau nahkoda kapal itu, pengemudi kapal itu dan kernetnya itu membuang si Yunus ke laut, adik-adik. Sedih ya? Sedih. Sedih adik-adik. Dia malah apa? Dia malah dibuang ke laut. Piur gitu ya. Piur dibuang. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Dia malah senang nggak? Oh, bisa berenang gitu ya, dia bisa berenang. Tapi apa? Enggak seperti itu. Dia ketakutan. Terus apa? Terus nggak lama kemudian datanglah seekor ikan. Wow. Dimakanlah si Yunus itu. Dan si Yunus berada di dalam perut ikan selama berapa hari? 1, 2, atau 3? Yeay, betul. 3 hari ya. Jadi 3 hari 3 malam tuh si Yunus ada dalam perut ikan. Tapi dia merasa takut gak? Atau memang dia takut ya. Tapi di sini Yunus malah berdoa kepada Tuhan. Kalau yang tadi kita baca di ayatnya itu, dia berdoa kepada Tuhan dari dalam perut ikan itu.
Setelah dia berdoa kepada Tuhan, dia mungkin ya kalau bahasanya Kak Anwar, Tuhan tolong aku sudah dimakan ikan Tuhan, nggak lama lagi aku akan mati, tolong aku. Dia mungkin seperti itu adik-adik, ketakutan sambil berdoa, dia berdoa kepada Tuhan. Tapi di sini kita belajar dari Yunus ini. Kita belajar dari Yunus ini ada dua hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, ketika dia dalam masalah, dia berdoa. Keren nggak Yunus? Dalam masalah dia berdoa loh kepada Tuhan loh, nggak malah jauh dari Tuhan loh, dia malah datang sama Tuhan. Ketika dia dalam persoalan masalah hidupnya, dia datang kepada Tuhan. Nah, ini kita belajar ya. Kalau adik-adik sedang dalam kesulitan, dalam masalah, dalam pergumulan atau dalam problem, datang kepada Tuhan. Ya, adik-adik boleh datang kepada Tuhan. Misalkan adik-adik bisa sedang dalam mengalami kesulitan ya, mengerjakan tugas-tugas, misalkan contoh ujian sekolah, mengalami kesulitan. Terus apa? Adik-adik mengambil sikap untuk datang sama Tuhan. Ngapain? Berdoa ya, Entah, Tuhan Yesus, tolong aku supaya aku bisa mengerjakan tugasku atau ujianku. Tuhan tolong supaya aku boleh mendapatkan hikmat, pengertian untuk aku bisa menjawab soal ini. Aku percaya Tuhan akan memberikan aku hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Nah, seperti itu adik-adik. Ya. Kalau adik-adik sedang dalam masalah atau dalam kesulitan saat ujian, datang sama Tuhan. Oke. Cek. Yang kedua, kita belajar ya, apa yang dilakukan oleh Yunus ketika dia dalam masalah, dia berdoa, dia datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar ya, yaitu apa? Yunus percaya kalau doanya itu akan dijawab dan didengarkan oleh Tuhan. Ya, pada waktu itu dia berkata, Yunus berdoa kepada Tuhan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ada suatu keyakinan, ada suatu percayaan dalam diri Yunus, sehingga apa? Sehingga dia bisa berkata, Ia menjawab aku. Oke, jadi adik-adik kita mau belajar ya, seperti Yunus, dia memiliki iman percaya ketika dia sedang mengalami dalam bahaya, masalah apapun yang dialaminya, ketika dia dimakan ikan sekalipun, ketika dia harus kelaparan sekalipun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Jadi kita juga belajar dari Yunus ya. Kita belajar dari Yunus kalau kita juga belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita berdoa seperti tadi doanya, minta tolong sama Tuhan untuk apa? Untuk ditolong oleh Tuhan, diberikan hikmat untuk bisa menjawab soal ujian. Harus percaya, harus dengan iman juga. Tapi ingatlah ya, gak hanya cukup berkata, udah aku percaya aja, aku berdoa saja nanti Tuhan tolong. Gak cukup seperti itu juga. Adik-adik harus rajin juga belajar ya. Adik-adik juga harus rajin belajar, karena kalau hanya berdoa tanpa belajar sama aja, hanya memenuhi rohaninya tapi nggak dipenuhi. Harus juga dipenuhi ingatannya, pikirannya, harus juga rajin buka buku, baca buku dan belajar. Oke, siap. Nah, Yunus berdoa kepada Tuhan, dan Yunus di dalam doanya dia percaya kepada Tuhan. Itu ya adik-adik ya. Harapannya Kak Noel itu adik-adik boleh melakukan ini di rumah. Ketika adik-adik sedang dalam kesulitan,
berdoa sama Tuhan Yesus, datang berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Dan juga kalau berdoa harus dengan percaya. Itu ya. Siap melakukannya. Besok Mas Noel tanya lagi ya. Kak Noel tanya lagi ya. Sudah melakukan apa belum? Oke? Oke, kita bertemu minggu depan ya. Kita bertemu lagi minggu depan di kelas sekolah minggu. Oke? Bye. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman-Mu dari kitab Yunus. Kami boleh belajar dari hamba-Mu Yunus. Karena dalam masalah pun yang ia alami, ia tetap datang kepada Tuhan. Ia berdoa, bahkan ia tetap percaya kalau Tuhan yang akan menolongnya. Dan Tuhan, ketika kami melihat dari kisah Yunus ini, Tuhan pun menjawab doanya, sehingga Yunus boleh dimuntahkan ikan itu dan selamat. Demikian kami juga Tuhan, kami percaya kalau Tuhan yang akan menolong kami, menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.